Halo semua, perkenalkan nama saya Nifa Amar Paung dari kelas 10 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan materi PKN, yaitu menjelaskan perbedaan konflik horizontal dan konflik vertikal beserta contohnya. Yang pertama adalah konflik horizontal. Bentuk konflik yang pada umumnya terjadi di masyarakat antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan relatif sama, misalnya seperti pertikaian antar sesama masyarakat, konflik antara sesama organisasi, tawuran sesama pelajar atau mahasiswa, di mana konflik yang terjadi ini merupakan bentuk persaingan antara pihak yang mempunyai kepentingan sama terhadap sesuatu yang sifatnya terbatas. Cara singkat, konflik horizontal adalah konflik yang terjadi di antara kelompok-kelompok sosial di masyarakat yang kedudukannya sama. Konflik ini terjadi karena adanya kekurangan dalam komunikasi yang dimana setara atau benturan akan sudut pandang antar sesama terjadinya. Contoh konflik horizontal yaitu konflik antar suku bangsa, konflik antar etnis, konflik antar agama, dan lainnya. Yang kedua yaitu konflik vertikal. Pengertian konflik vertikal adalah suatu konflik yang terjadi antara lapisan-lapisan di dalam masyarakat, di mana konflik vertikal ini merupakan sebuah bentuk konflik yang terjadi antara dua macam kelompok karena adanya suatu perbedaan akan status atau kedudukannya. Banyak ahli memberikan definisi tersendiri mengenai konflik vertikal. Contoh konflik vertikal yang pertama yaitu konflik antara pemerintah dengan rakyat soal penggusuran lahan untuk proyek tertentu, antara buruh dengan atasan. Yang kedua, konflik antara guru dengan siswa di sekolah. Konflik vertikal biasa terjadi karena ketidakpuasan dan ketidakadilan pemerintah atau pemangku kebijakan terhadap masyarakat di bawah. 2. Menjelaskan penyebab konflik kendaraan menurut statement A. Krisis pemerintah nasional, baik karena masalah sukses maupun jatuh bangunnya pemerintahan karena lemahnya konstitusi. 2. Kegagalan lembaga-lembaga negara menengahi konflik baik yang melibatkan unsur-unsur masyarakat maupun lembaga-lembaga negara. 3. Pembatasan partisipasi politik warga negara di daerah. 4. Ketidakadilan distribusi sumber daya ekonomi nasional dan sulitnya akses masyarakat di daerah terhadap sumber daya tersebut. 5. Rezim yang tidak responsif terhadap tuntunan warga negara dan tidak bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Terima kasih.